pagi ini tentang financial breakthrough, terobosan dalam finansial. Seringkali kita dalam setiap doa kita selalu rindu untuk diberkati. Amin. Dalam setiap doa kita selalu rindu untuk diberkati. Bahkan saat doa makan pun kita doanya Tuhan berkati makanan dan minuman. Ya. Kita mau kemanapun kita doa pasti Tuhan berkati kita. Setiap kita rindu untuk diberkati Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan jauh lebih rindu untuk memberkati kita semua. Amin. Tuhan jauh lebih rindu untuk memberkati kita semua. Hanya sekarang pertanyaannya, kita sudah siap belum untuk menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan? Kita sudah siap belum menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan? Kenapa? Kalau kita berbicara tentang terobosan finansial, kita berbicara tentang materi. Finansial bicara tentang materi, keuangan. Berkat yang melimpah yang akan kita terima itu berupa uang. Salah satunya. Ya. Dan uang itu bisa menjadi sumber persoalan bagi hidup kita kalau kita belum siap. Kalau kita belum betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Uang itu akan betul-betul menjadi masalah dalam hidup kita. Bukan cuma dalam hidup kita, bahkan dalam pelayanan kita pun seringkali uang menjadi masalah. Karena itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Kalau kita mau mengalami financial breakthrough, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Bukan sekedar kita hanya minta berkat, tetapi kita tidak mempersiapkan hidup kita, diri kita, secara rohani kita. Kita diberkati bukan karena kita mengejar uang, tetapi karena kita tinggal dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sama seperti Bapa di bumi. Ya. Kalau kita sebagai anak-anak, kalau kita udah ada maunya, pasti kita level-level sama orang tua, baik-baik. Pulang kerja mulai dipijitin, papa pegel ya habis pulang kerja, mama pegel ya habis pulang kerja. Orang tua udah tahu, oh ini anak pasti lagi ada maunya ini. Anak-anak minta, orang tua kasih. Begitu juga dengan kita. Kita diberkati Tuhan karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tapi bukan berarti juga kita dekat sama Tuhan karena kita ada maunya. Pas kita lagi butuh berkat, wih kita luar biasa doa sungguh-sungguh, puasa betul-betul, karena kita ada maunya. Tetapi ketika kita mau punya hati yang tulus sama Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Karena itu kita harus mempersiapkan hati kita. Ya. Kita baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan 10. Nanti kita baca secara bergantian. Saya baca terlebih dahulu ayat yang genap, lalu saudara ayat yang ganjil. Nanti ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya. Kita baca secara bergantian ya. Perikopnya berjudul mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Firman Tuhan berkata, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita baca sama-sama ayat ke-10, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin.
Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Timotius bahwa cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Dia menceritakan tentang uang, mengingatkan tentang uang, materi. Ya. Kita kalau mau merasakan financial breakthrough, kita nggak boleh cinta uang. Fokus utama kita bukan uang yang kita kejar. Ya. Di sini kita belajar bahwa kita kalau mau merasakan financial breakthrough, merasakan kehidupan finansial yang sehat, itu terbagi dari 3 poin. Yang pertama di ayat ke-6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Yang pertama adalah mengutamakan ibadah. Kalau kita mau merasakan mempunyai finansial sehat, utamakanlah ibadah. Ibadah ini berbicara tentang kita mencari dulu kerajaan Allah. Itu tertuang dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mau financial breakthrough, utamakan dulu Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran yang berbicara tentang apa? Tentang firman Tuhan. Yang kita cari itu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan uang yang kita cari. Kalau kita mau merasakan terobosan finansial, kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Salah satu contohnya apa? Tadi saya di awal katakan, kalau kita belum siap, uang bakal menjadi batu sandungan bagi hidup kita, bakal menjadi masalah bagi hidup kita. Bukan cuma bagi hidup kita, tapi bagi pelayanan kita juga bisa menjadi masalah. Kenapa? Firman Tuhan katakan kita harus memberikan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kalau kita fokus kita kepada uang, itu akan merusak hidup kita, merusak pelayanan kita. Kita melayani Tuhan bukan karena motivasi kita, bukan karena kita akan dapat PK berapa. Kita melayani Tuhan bukan karena kita akan dapat uang berapa. Kita melayani Tuhan karena kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita belajar tentang kebenaran Tuhan, kita semakin ngerti, semakin paham. Ketika kita paham, kita harus lakukan. Jadi melayani Tuhan itu bukan cuma cinta akan pekerjaan Tuhan, tetapi kita harus cinta Tuhan terlebih dahulu. Ya. Apa perbedaan antara cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan? Orang yang cinta Tuhan pasti akan mencintai pekerjaan Tuhan. Setuju? Orang yang mencintai Tuhan pasti akan cinta pekerjaan Tuhan. Ketika melayani dia akan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tetapi orang yang cinta pekerjaan Tuhan belum tentu cinta Tuhan. Ya atau ya? Berapa banyak orang yang kita dengar berita bahwa setiap minggu pelayanan, hidupnya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi akhirnya jatuh dalam dosa, jatuh terus dalam dosa. Pribadi yang kita ketemu di dalam gereja itu pribadi yang berbeda kita ketemu di luar gereja. Pribadi yang kita lihat dia di atas mimbar itu berbeda ketika kita ketemu pribadinya di luar gereja. Ya. Dia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh untuk cinta Tuhan. Dan sekarang ini sering terjadi. Akhirnya apa? Pekerjaan Tuhan itu menjadi sebuah job, seperti pekerjaan sekuler. Kenapa? Karena yang dikejar motivasinya adalah materi, uang. Bedanya apa? Ketika orang yang betul-betul cinta Tuhan, mau dapat PK, mau nggak dapat PK, dia akan tetap melayani. Kalau orang yang motivasinya lain, motivasinya adalah mengejar materi, ketika ia melayani, dia akan memperhitungkan, oh kalau di gereja ini saya dapat PK lebih besar. Oh kalau di gereja ini saya dapat PK lebih besar. Akhirnya ketulusan hatinya untuk melayani harus diintrospeksi lagi. Ya. Sebagai contoh, ketika seorang yang melayani mendapat PK dengan nominal sekian, contoh misalnya dapat nominal PK 100.000, orang
orang yang tidak cinta Tuhan, yang hanya melakukan pekerjaan Tuhan, dia akan membanding-bandingkan akhirnya. Saya sudah melayani, gerejanya besar, AC-nya 4, tetapi PK-nya hanya sekian. Tetapi kalau orang yang punya hati betul-betul mengetahui kebenaran, cinta sama Tuhan, berapapun besar nominal PK-nya, apa yang ia katakan? Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah dipakai untuk menjadi alat kebenaran-Mu. Hamba-Mu masih dikasih kesempatan untuk melayani Engkau. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Akhirnya apa? Ada ucapan syukur, tidak mengeluh. Jadi ketika kita mau berbicara tentang breakthrough secara financial breakthrough, kita harus murnikan dulu hati kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jangan sampai kita belum mencari kebenaran Allah, kita belum tahu kebenarannya, akhirnya kita jatuh ketika kita diberkati dengan uang yang berlimpah. Fokus kita salah, bukan lagi Tuhan. Akhirnya kita mulai mundur. Kebenaran itu bicara firman Tuhan sekali lagi. Sama seperti firman Tuhan katakan apa? Seorang istri harus tunduk sama seorang suami. Seorang suami harus menjadi imam bagi seorang istri. Ya. Kalau kita mau merasakan breakthrough finansial dalam hidup keluarga kita, suami istri harus saling mengasihi. Kalau suami istri saling mengasihi, otomatis suami istri itu tidak akan saling menyakiti hati pasangannya. Kalau kita lagi jatuh cinta awal-awal, anak-anak muda, pokoknya hal apapun yang buat pasangan kita bete, bad mood, pasti kita hindari. Ketika kalau itu kita merasa bersalahnya luar biasa. Nah, kita juga harus begitu, mengasihi Tuhan juga sama seperti itu. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi apa? Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Tuhan cuma minta kita untuk datang setiap hari punya hubungan intim dengan Dia. Kita nggak pernah lakukan itu. Bahkan ke gereja pun kita kadang-kadang ya kalau lagi pengen kita ke gereja, kalau enggak ya kita enggak. Seminggu hanya 2 jam. Kita masih negosiasi sama Tuhan. Coba kalau sama pacar kita, aku dicintai Kau, setiap hari dijemput saudara. Mau hujan, badai, panas, terik, tetap datang. Sama Tuhan kita juga seperti itu. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita juga harus seperti itu. Kasih seperti itu yang harus kita tunjukkan. Jadi kita kalau mau merasakan financial breakthrough, kita harus betul-betul mencari kerajaan Allah dan kebenaran kita yang harus kita lakukan. Ya, kita tidak hanya mencari doang, tapi kita juga melakukan kebenaran Allah. Kebenaran Allah apa lagi? Kita diajarkan untuk menabur. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Setiap kita mau persembahan, kita akan upload persembahan kita kan? Kita bilang apa? Ia yang menyediakan benih bagiku untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Benih yang ditabur akan Tuhan lipat gandakan. Katakan apa? Ia menyediakan bagiku benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Seringkali kita ini bukan benih yang ditabur, Ia menyediakan bagiku roti untuk dimakan. Saat yang kita lakuin, pokoknya kalau berberkat kita makan dulu, buat diri kita sendiri dulu. Padahal setiap minggu kita mau memberikan persembahan, kita katakan firman ini. Ia menyediakan bagiku benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Pertama kan apa? Benih untuk ditabur. Benih dan yang ditabur atau roti yang dimakan itu berbicara tentang berkat yang kita terima. Jadi kita harus menabur. Kita harus menabur. Jangan cuma kita pikirin ketika kita berkat, kita hanya berpikir apa yang kita makan, roti yang kita makan aja dikatakan. Kita juga harus berpikir untuk menabur. Menabur ke pekerjaan Tuhan, menabur ke orang-orang yang membutuhkan. Kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita mau betul-betul merasakan financial breakthrough, jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Tuhan tahu setiap kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhin. Tuhan tahu apa yang sedang kita kumpulkan. Tugas kita hanyalah taat dan percaya, beriman sama Tuhan. Seringkali kita bilang dengan gaji kita yang pas-pasan, kita untuk memberikan persepuluhannya sangat berat. 10% dari hasil penghasilan kita. Tuhan gak minta 90%, Tuhan hanya minta 10%. Kira-kira Tuhan butuh gak uangnya? Tuhan gak butuh. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Tuhan tuh mau lihat ketaatan kita, iman kita. Pekerjaan Tuhan di sini yang butuh, pekerjaan Tuhan di tempat lain yang butuh. Orang-orang di luar sana yang butuh, yang membutuhkan. Tuhan itu lebih mau lihat kita tuh taat atau enggak dalam memberi, taat atau enggak dalam menabur, punya hati yang tulus enggak dalam menabur. Menabur juga kita nggak boleh menabur karena saya mau menabur hari ini yang banyak supaya saya diberkati yang banyak. Motivasinya lain, kembali lagi. Motivasi kita menabur, motivasi kita memberi itu karena memang betul-betul ketulusan hati kita mau taat sama Tuhan. Kita mau taat sama kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita mau diberkati lebih banyak lagi, enggak. Itu dengan sendirinya akan mengikuti kita kalau kita punya hati yang tulus, punya motivasi yang benar. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Jadi Tuhan gak lihat, dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apakah firman Tuhan katakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan nominalnya besar? Kalau firman Tuhan katakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sebanyak-banyaknya. Yang Tuhan lihat adalah kerelaan hati kita saat memberi, kerelaan hati kita saat menabur. Berapapun nominalnya, Tuhan gak lihat itu. Kalau orang dunia lihat nominalnya, itu yang bikin beda. Itu yang membedakan kehidupan dunia. Kita akan dipandang ketika kita memberikan dengan nominal yang jumlah besar. Dr. Billy menyumbang untuk pembangunan sekian besar, orang akan pandang, Dr. Billy memberinya banyak sekali ya. Itu dipandang orang langsung. Tetapi Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah Dr. Billy memberikan dengan hati yang sukacita atau enggak, hati yang rela atau enggak. Jangan sampai di depan setelah pulang ibadah bersungut-sungut, tahu gitu nggak usah memberi sebanyak itu. Akhirnya sekarang susah sendiri, mau isi bensin susah, mau ngapa-ngapain susah. Akhirnya hitung-hitungan sama Tuhan ya. Tuhan gak mau itu. Tuhan maunya kita memberi dengan kerelaan hati dan penuh sukacita ya. Di ayat 8 lanjutannya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kalau kita memberi dengan kerelaan hati, kita memberi dengan hati yang tulus, hati yang sukacita ya, dengan iman percaya, Tuhan akan memberikan berkat bagi kita, berkecukupan ya. Kita segala sesuatu yang kita butuhkan akan dicukupkan dan malah berkelebihan. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Tetap beriman ketika kita memberi, tetap taat ketika kita memberi, ketika kita menabur. Karena musim tabur tuai itu akan selalu ada. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur banyak, kita menuai banyak. Menabur sedikit, kita menuai sedikit. Kita harus percaya itu. Yang pasti kita jangan lari dari kebenaran firman Tuhan. Yang tadi yang pertama, kita harus cari dulu kajian Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ini kita menabur, kita memberi, maka kita akan bisa mengatakan bahwa financial breakthrough itu
tidak bicara tentang terobosan kita yang tiba-tiba menjadi kaya raya, seorang yang biasa tiba-tiba menjadi kaya raya. Enggak. Tetapi bagaimana kita memiliki finansial yang sehat dalam hidup kita. Mungkin seringkali kita merasa kekurangan, ya. Ketika kita mengalami financial breakthrough dalam hidup kita, kita selalu merasa berkecukupan. Kita selalu bisa mengucap syukur. Kita tidak mengeluh. Kita bicara ini bukan berarti kita akan tiba-tiba langsung diangkat jadi seorang miliarder, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki finansial yang hebat, sehat dalam hidup kita, keluarga kita. Itu yang ingin Tuhan mau. Dan kita tidak hanya berpatokan pada uang. Jadi kita maunya uang, kita kejar uang. Seringkali kita saat kita berkat itu kita harus kejar untuk uang terus baru kita diberkati. Enggak. Kita harus cari Bapa, dekatkan kita, karena sumber berkat kita dari Allah, dari Tuhan. Tuhan yang akan membukakan tingkat-tingkat langit untuk memberkati kita. Karena itu punyalah hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Firman Tuhan harus betul-betul kita tanam dalam hidup kita, supaya dia berbuah lebat. Kita juga dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan, berbuah bagi setiap orang sekitar kita, keliling kita, keluarga kita. Anak-anak kalau mau diberkati, ya, harus taat sama orang tua. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu. Anak-anak kalau mau diberkati itu harus taat sama orang tua. Jangan anak sekarang lebih galak daripada orang tua. Kalau orang tua marah, anak bisa lebih tinggi suaranya. Bagaimana kita punya masa depan yang cerah? Orang tua juga demikian, harus kasih anak kita, ya, memberitahu anak kita itu harus minta hikmat dari Tuhan. Jangan kita memperkatakan kutuk, dasar lo anak bego, lu kalau begini itu so anak nakal, lu gede lu gak bakal bisa jadi apa-apa. Firman Tuhan katakan, terjadilah sesuai dengan seturut perkataanmu. Nah, pas gede anaknya malah jadi anak yang kriminal, karena orang tuanya memperkatakan itu dari kecil. Kita orang tua juga harus memperkatakan iman kepada anak kita, walaupun rankingnya jelek. Ya, beta sering bilang dulu, beta tuh selalu ranking 2 saudara dari SMA, selalu ranking 2 tapi dari belakang. Tapi Mama Lucy selalu bilang, ini beta kok anak pintar. Padahal kalau ambil rapot ini selalu dipanggil orang tua saudara. Tapi kita yang dikatakan Mama Lucy akhirnya apa? Ketika selesai SMA, lulus, terus kuliah sebagai seorang dokter, orang-orang bingung. Kenapa? Bukan karena dulu ranking 2 dari belakang, tapi karena cara pola makan yang kalau orang bilang kurang bergizi, ya, karena kurang protein. Jadi mau dapat kepintaran dari mana? Daya ingatnya dari mana? Orang-orang sampai bingung, sering bilang ke Mama Lucy, kok bisa ya biar jadi dokter? Ya semua karena kasih karunia Tuhan. Orang tua kita berkatakan, anak ini pintar. Woi, padahal rapot merah, gosong saudara. Pas mau kenaikan kelas baru belajar serius sungguh-sungguh. Karena kalau enggak nanti nggak naik kelas, malu juga kalau nggak naik kelas. Kalau semester 1 masih main-main, semester 2 mau kenaikan tuh udah full, les ikut terus. Tapi Mama Lucy selalu bilang, nih anak yang pintar. Mama Lucy nggak pernah bilang bahwa kamu nih bodoh ranking terakhir, ranking 2 dari belakang. Berbeda dengan Kiki yang selalu orang tua dipanggil juga tapi berprestasi, kebalikan. Ranking 2 satu angkatan kalau itu dia pas lulus. Dipanggil ke depan orang tua. Kalau beta dipanggil untuk terima rapot karena nilainya jeblok. Tapi Mama Lucy nggak pernah berkatakan bahwa anak ini bodoh. Mama bilang anak ini anak yang pintar. Nah, orang tua juga harus seperti itu, harus memperkatakan hal-hal yang positif pada anak. Jangan bilang anak nakal lah, anak setan lah. Kalau anak setan siapa setannya? Ya toh, wah ini anak setan, bilang anak setan. Setannya siapa? Yang lahirin mamanya, yang buat bapaknya. Yang setan orang tuanya berarti. Kalau bilang anak setan, ya. Jadi harus bilang, oh ini anak Tuhan, ini anak pintar. Ya, kau pasti punya masa depan yang cerah. Harus perkatakan itu terus. Jadi kita tumbuh besar itu di dalam Tuhan akhirnya.
kita dalam aura yang positif. Kita tidak termindset bahwa kita adalah terbelenggu dengan intimidasi akhirnya. Ya. Jadi kita kalau merasakan breakthrough, berhasil itu kita, hubungan keluarga kita juga harus baik, harus kembali dibenarkan lagi sama kita. Anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik. Ya. Uang itu bisa menjadi masalah hidup kita tadi, dalam pelayanan, dalam hidup kita. Seberapa sering uang itu menjadi masalah bahkan bagi seorang kakak adik, bisa sampai bunuh-bunuhan, bisa sampai ke pengacara pengadilan. Karena apa? Warisan. Orang tuanya belum meninggal, anak sudah berantem. Coba. Karena apa? Karena uang. Akhirnya motivasinya uang. Lupa kalau kita ini satu darah satu daging sama kakak adik. Dibutain sama uang, berebut tentang uang. Jadi kita harus betul-betul memahami bahwa motivasi kita itu bukan uang, tetapi kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan ini kita harus pegang. Ketika kita diberkati Tuhan, ya, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita melayani, kita mendapatkan PK yang besar, kita nggak jadi sombong diri, kita nggak jadi merasa bahwa diri kita hebat. Kalau kita mengerti kebenaran Tuhan, akhirnya kita akan membuat apa? Kita akan tetap mengucap syukur, berterima kasih. Kalau saya bisa mendapat sekian dari hasil pelayanan saya, itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebatnya saya dalam pelayanan. Nah, kalau kita gak betul-betul cinta Tuhan, ketika kita diberkati dengan berkat yang besar dalam pelayanan kita, akhirnya kaget. Akhirnya memulai menentukan standar dalam pelayanan kita. Saya nggak mau melayani di gereja ini kalau pelayanannya tidak sekian, kalau PK-nya tidak sekian. Akhirnya kita jadi sombong, memegahkan diri. Padahal kita lupa sumber berkat itu adalah Tuhan. Kita itu hanya perantaranya doang. Firman Tuhan dikatakan kita lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kita keluar pun kita tidak membawa apa-apa. Kita ini hanya perantara berkatnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus betul-betul belajar bahwa yang pertama kita mengejar ibadah. Kita harus cari kebenaran Tuhan, kerajaan Allah, kebenaran Tuhan harus kita cari, dan kita harus terapkan, kita lakukan dalam hidup kita. Kita imani, kita hidupkan dalam hidup kita, dan kita harus laksanakan itu. Yang kedua adalah mencukupkan diri dengan berkatnya. Ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, tentu tidak berarti bahwa yang kita perlukan dalam hidup kita hanya dua itu aja. Tetapi dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus bersyukur dengan pemberian Tuhan. Apapun yang kita terima sekarang, apapun yang sedang Tuhan sediakan bagi kita sekarang, kita harus mengucap syukur. Kalau kita mau mempunyai financial breakthrough, finansial yang sehat, kita harus senantiasa mengucap syukur atas apa yang kita punya sekarang. Yang sering kali menjadi masalah adalah kita tidak mengucap syukur. Kenapa? Ya. Karena tolak ukur kebahagiaan kita lihat dari apa yang orang lain punya. Tolak ukur berharganya kita lihat dari apa yang orang lain pakai. Akhirnya kita nggak bisa mengucap syukur. Ketika kita lihat orang, dia pakai HP terbaru, kita mulai tergoda. Akhirnya kita hanya butuh HP, bukan dengan keinginan kita. Kita sampai rela-rela cicilan sampai berapa tahun ya, buat beli HP yang baru supaya sama kayak orang lain, supaya kita dipandang orang lain. Padahal harusnya kita bersyukur aja dengan apa yang kita punya. Kita nggak lihat orang lain punya. Kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pakai. Diri kita menjadi berharga itu bukan ditentukan oleh apa yang orang lain pakai, apa yang ada orang di orang lain. Tetapi bagaimana kita merasa bahwa kita ini mengucap syukur, kita selalu berkecukupan. Itu yang membuat kita bahagia, itu membuat kita damai sejahtera. Bukan berarti kita punya barang orang lain punya, kita harus punya juga, enggak. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dan kita bisa menikmati apa yang kita punya,
Itulah yang membuat kita sukacita. Kita berharga bukan karena apa yang orang lain pakai, tetapi kita berharga ketika kita mampu memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Itu kita berharga di mata Tuhan, ya. Bukan kita berharga di mata dunia. Bukan itu yang kita kejar. Persoalan yang kita kejar adalah bukan persoalan yang ada di bumi, tetapi persoalan yang ada di surga, tempat yang kekal. Itu yang kita cari. Kita tidak mempersoalkan orang pakai apa, kita harus pakai ini juga, enggak. Jadi kita berharga itu bukan dilihat orang, tetapi dilihat sama Tuhan. Tuhan lihat, oh HP-nya cuma HP biasa, tetapi dia pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia pakai untuk baca Alkitab. Itu jauh lebih berharga dibanding kita punya kamera berapa sekarang ya? 100 megapiksel mungkin ya. Itu jauh lebih berharga daripada itu, ya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita harus cukupkan itu, mengucap syukur. Setiap orang yang dikaruniai Allah, dalam Khotbah 5:18 katakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya dan menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur akan apa yang kita punya, itu karunia Tuhan atas hasil jeripayah yang kita lakukan. Itu adalah karunia Tuhan. Karena itu intim dengan Tuhan, cari Tuhan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan hikmat kasih karunia itu. Kita akan mengucap syukur senantiasa, ya. Kalau kita mencintai uang, kita tidak akan puas. Seberapa besar pun penghasilan kita, mau kita naik gaji 1 tahun 20 kali pun, kalau kita hidup mengikuti keinginan daging kita, gak akan pernah cukup. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan selalu berkecukupan. Amin. Kita akan selalu mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Walaupun tahun ini gak naik gaji, tetap harus mengucap syukur sama Tuhan. Dalam Khotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Gak akan puas. Kalau kita gak akan puas. Seringkali kita sering terjatuh apa? Yang sering buat kita jatuh adalah dari mata kita. Istilah sekarang lapar mata ya. Jadi lapar mata sebenarnya nggak butuh. Apalagi sekarang dunia online gampang, kita buka online shop, scroll. Tadinya mau cari apa, lihat ini ada tulisan SALE, apa ini sale. Wih, ada angkanya lagi di belakang, up to 70%. Wih, baru harga yang di atas dicoret, harga asli, harga di bawah harga sale. Makin terang mata. Akhirnya yang nggak mau beli dibeli. Akhirnya kita tidak hidup dalam berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan kita. Akhirnya kita mengikuti keinginan kita. Satu barang nggak cukup, lihat barang yang lain. Satu barang nggak cukup, lihat barang yang lain. Tadinya cuma mau beli barang satu, akhirnya yang di keranjang 10. Check out. Nah, istilah sekarang check out tuh, check out keranjang. Baru COD. Nah, lebih bahaya lagi istri yang COD, pas COD-nya datang, suami yang di rumah, istrinya lagi pergi. Nah, suaminya kaget, datang barang 10, harus bayar, ini apa? Ya. Jadi ketika kita mau hidup bersyukur, hidup bercukupan, kita juga harus menguasai diri kita. Ketika kita melihat itu kata sale dengan jumlahnya sekian persen, kita harus lihat, ini butuh nggak sih kita? Jangan sampai cuma karena lihat itu kita pakai 1 kali, akhirnya simpan, nggak pernah pakai lagi. Nah, seringkali begitu. Akhirnya kita hidup mengikuti keinginan daging kita. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kalau kita mau memiliki finansial yang sehat dalam hidup kita, kita harus bisa menguasai diri kita. Jadi kita nggak mengikuti kehidupan daging kita, bukan kehidupan daging yang kita hidupi, tapi kehidupan roh yang terus kita hidupi.
kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang akan menuntun kita dalam hal di dunia ini. Roh Kudus akan terus menuntun kita, mengingatkan kita. Ya, kalau lihat online shop daripada bisikan, penting gak sih? Nah itu Roh Kudus lagi ingetin saudara. Penting gak sih? Berarti Roh Kudus lagi ingetin. Kalau bilang kalau yang dibisikkan murah tuh beli aja, murah tuh beli aja. Nah itu bisikan iblis saudara. Jadi kalau kita nggak kuat, ya kita terima terus, check out terus akhirnya. Ya. Akhirnya apa? Ya tadi diceritain, yang tadi saya kasih tahu ilustrasi. Ketika suami yang terima, pas pulang marah-marah, gimana kita mau diberkati akhirnya secara keluarga kita? Cekcok cuma gara-gara check out sale 70%. Nah, sementara kita mau diberkati Tuhan, mulai istri marah suami, suami marah istri. Ya, secara psikologi orang itu saudara, secara psikologi kita punya yang namanya mekanisme defense dalam hidup kita, psikologi kita. Ketika orang yang bersalah, secara medis psikologi, orang yang bersalah, ketika dia disalahkan, dia bisa jadi lebih galak dari kita. Itu secara psikologi. Kenapa? Karena itu adalah mekanisme defense dalam psikologi kita. Mekanisme itu kita mempertahankan diri kita. Padahal dalam hati ini kita tahu kita salah, tapi pas kita dimarahin kita lebih galak. Itu secara psikologi memang seperti itu. Ada yang namanya mekanisme defense. Akhirnya suami yang mau marah sama istri karena belanja banyak, istri akhirnya lebih galak. Karena ini membela dirinya. Secara psikologi yang membela dirinya. Itu adalah mekanisme defense. Ya, macam-macam mekanisme defense itu. Salah satunya itu. Bisa juga dia malah jadi menceritakan kesedihan orang lain. Ketika dia disalahkan, dia mulai membuat kesedihan-kesedihan yang seharusnya nggak ada, dia angkat supaya kita punya rasa iba. Itu juga mekanisme defense. Padahal kita tahu dia salah, supaya kita diampuni. Nah, jadi kita hidup sama untuk memiliki finansial, kembali untuk memiliki finansial yang sehat, breakthrough dalam finansial ini, kita harus hidup berkecukupan. Ya. Kita jangan pernah melihat keinginan daging kita. Kita harus mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Jadi apapun yang kita perlukan itu Allah itu akan sediakan. Tapi seringkali kita dikasih hati mintanya jantung. Keperluan kita dibutuhin, kita akhirnya mengikuti keinginan daging kita. Ya, kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seberapapun yang kita punya sekarang, apapun yang sedang kita punya sekarang, kita harus mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Kita terus taat sama Tuhan. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan, tetapi terus mengucap syukur, terus taat, terus bertumbuh di dalam hidup kita, dalam roh kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Itu poin yang kedua, kita harus terus berkecukupan dengan cara apa? Mengucap syukur. Poin yang ketiga yang terakhir, mewaspadai jerat cinta Tuhan, cinta uang. Mewaspadai jerat cinta uang. Ya. Dalam ayat 10 dikatakan, karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai duka. Ya, kita akan bercinta uang. Uang itu memang kita butuhkan selama kita masih hidup di dunia. Tetapi bukan berarti kita menjadi hamba yang cinta uang. Kita harus menjadi tuannya, harus kita yang mengelola uang itu dengan baik, bukan kita yang ikut uangnya. Ya. Kita tidak boleh menjadi hamba uang. Itu akan segala kejahatan. Dari awal dikatakan ketika kita motivasinya uang, ketika uang sudah menjadi masuk dalam kehidupan kita udah cinta uang, itu akan menjadi masalah bagi hidup kita, masalah bagi pelayanan kita. Jadi kita harus terus mengucap syukur. Kita jangan segala sesuatunya dinilai dari uang. Kita cari uang. Kita jangan pernah cinta uang, tetapi kita mau terus tumbuh di dalam Tuhan.
kita mau mencari kerajaan Allah kebenarannya, kita mau mengejar ibadah kita sama Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan, kita lakukan itu dalam hidup kita. Lalu kita harus memiliki rasa ucapan syukur, hidup dengan kecukupan apa yang kita punya, dan kita harus menghindari jerat akan cinta uang. Dengan itu kita akan bisa merasakan breakthrough finansial. Bukan berarti kita langsung menjadi kaya raya, kan? Tetapi kita mengucap syukur, kita memiliki finansial yang sehat. Kita tidak lagi bertengkar dengan saudara kita, kakak adik cuma karena uang. Suami istri tidak bertengkar cuma karena uang. Anak dengan orang tua tidak bertengkar cuma karena uang. Tetapi kita memiliki breakthrough dalam finansial. Kita yang harus mengontrol uang, bukan uang yang mempermainkan kita, akhirnya membuat kita terpecah belah. Kita harus betul-betul memahami firman ini, bahwa kita harus memiliki finansial yang sehat, dan kita betul-betul tekun untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya kita semua diberkati.